Jadi AI ini platform yang bisa mengubah konten teks menjadi visual ya, seperti diagram, gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, AI ini sangat bermanfaat ya, kalau saya bilang ya, buat para guru, pengajar, dosen, dan para pelaku riset ya, atau para presentator, di mana fitur-fitur di AI ini bisa menghasilkan visual yang relevan ya, dari teks yang kita inginkan menjadi gambar yang relevan ya. Sekarang saya contohkan untuk mata pelajaran yang lain ya. Kita masuk ke bahasa Inggris misalnya ya. Masukkan sebuah tema atau materi yang mau dibahas. Misalnya materi simple present tense. Nah, materi yang lain untuk pelajaran olahraga, misalnya gerak dasar lokomotor. Nah, di sini langsung dia menjelaskan tentang gerakan materi atau artikel tentang gerakan dasar lokomotor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di channel Perangkat Guru. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah AI ya. Jadi AI ini platform yang bisa mengubah konten teks menjadi visual ya, seperti diagram, gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, AI ini sangat bermanfaat ya, kalau saya bilang ya, buat para guru, pengajar, dosen, dan para pelaku riset ya, atau para presentator, di mana fitur-fitur di AI ini bisa menghasilkan visual yang relevan ya, dari teks yang kita inginkan menjadi gambar yang relevan ya gitu. Terus gambar-gambarnya pun bisa ditambahkan atau ikon-ikonnya dengan merubah warna dan menambahkan font gitu ya. Lalu bisa juga diekspor ke dalam bentuk format PNG, PDF atau SVG ya, sehingga bisa ditampilkan atau dipresentasikan di dalam sebuah media sosial atau dalam sebuah presentasi. Nah, apa namanya? Ini namanya napkin.ai ya. Dan teman-teman lain yang sangat membutuhkan gambar-gambar yang sesuai atau relevan dengan materi yang dibawa ya. Oke, kita mulai saja. Di situs ini kalian silakan masuk ke namanya napkin.ai ya. Kalian klik napkin.ai, dia akan masuk di dalam tampilan pertamanya ya. Untuk bisa masuk ke dalam mengenerate gambar-gambar tersebut, kita bisa daftar dulu ya. Kita sign in with Google. Sini saya pakai dengan akun yang sudah ada. Lalu continue. Nah, di sini kita tinggal disuruh mengisi tentang data-data how are you planning to use napkin. Kita ini sebagai apa ya? Kerja, personal use, atau for school ya. Kalau sini saya pilih for school karena saya sebagai edukator. Pilih next. Lalu please select your school type. Nah, di sini saya pilihnya primary school ya, grade ke-6 sampai kelas 6 SD. Which of the following best describes your role ya? Jadi sini saya sebagai apa? Student, teacher, administrator. Saya pilih sebagai teacher ya. Lanjut, dia akan menanyakan where are you planning to use your napkin visual. Di sini saya pilih beberapa ya sebagai presentasi, social media content, data and research report. Tinggal pilih aja teaching material, brainstorming, atau silakan ya sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan data yang diinginkan oleh napkin ya. Di sini, lalu dari sini tinggal dalam pilihan ada dua pilihan. Setelahnya kita bisa masuk by pasting by text content. Jadi kalau ada konten yang sudah kita sediakan, atau kita generate text by AI. Ya, jadi kita tidak punya konten apa-apa. Kita langsung tanya ke AI-nya. Kita klik yang ini ya. Saya pilih yang ini. Di sini saya coba masuk sebagai guru komputer ya, guru TIK. Saya menanyakan tentang, kita coba, cara berpikir
komputasional. Nanti dia akan mengenerate ya sebuah teks atau artikel sudah tersusun rapi. Jadi mulai dari ada pendahuluan, isinya, lalu langkah-langkahnya, lalu ditutup dengan kesimpulan. Nah, di sini belum terlihat ya, teman-teman ya. Belum terlihat gambar. Kita tinggal masuk ke sini nih, di pojok kirinya dia ada icon generate visual. Kita coba klik. Dia akan mengenerate gambar atau visual sesuai dengan artikel yang berada ya, di artikelnya yang dimana dia berada. Ini di bagian pendahuluan kita bisa pilih nih ya, banyak model-modelnya. Kita mau pilih model yang mana untuk pendahuluan. Misalnya ini, saya pilih model ini, lalu dia ada lebih dalam lagi mau sesuai ya. Saya pilih yang ini ya, lebih terang. Nah, jadi di bagian pendahuluan dia sudah membuatkan sebuah gambar yang sesuai dengan tema yang kita minta. Itu ya teman-teman. Sekarang kita coba ke bawah. Di sini kelihatan nih ya, ada prinsip dasar berpikir komputasional. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Dari komposisi, pengakuan pola, abstraksi, dan algoritma. Masing-masing poin item itu pun dia ada bisa mengenerate gambarnya. Nah, jadi menjelaskan apa itu dekomposisi. Jadi kita bisa pilih gambarnya ya. Misalnya, nah ini gambar untuk dekomposisi ya. Saya pilih yang ini, lalu pengakuan pola. Ini saya klik dulu, oke. Lalu yang ini kita minta gambarnya yang sesuai dengan tema pola atau materi pola. Nah, di sini dia langsung mengeneratkan gambar yang berhubungan dengan pola ya, pola. Kita misalnya kira-kira gambarnya yang ini yang cocok ya. Lalu ada abstraksi. Kita pilih yang sesuai. Dia akan mengenerate gambar atau visual yang sesuai dengan tema abstraksi. Nah, gitu ya. Nih contohnya. Jadi abstraksi itu dari beberapa hal yang banyak kita menyaring menjadi hal-hal yang penting-penting saja. Jadi lebih sederhana gitu ya. Nah, lalu pilih algoritma. Lalu dia akan mengeneratkan gambar sesuai dengan materi algoritma. Nah, contohnya ini misalnya ya, saya pilih ini. Begitu juga yang lain ya. Jadi sampai kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dia juga akan bisa mengenerate gambar-gambar atau yang visual yang berhubungan dengan kesimpulan itu sendiri. Nah, contohnya ini ya. Lalu gambar-gambar ini pun bisa kita edit ya. Misalnya di sini kita bisa rubah ya sesuai dengan kebutuhan, misalnya prinsip-prinsip dasar. Nah, contohnya ya, kita tambahkan gambar-gambar ini pun kita bisa download ya teman-teman ya. Jadi masuk ke export. Dari sini ada toolsnya untuk mendownload dalam mode PNG, SVG atau PDF. Kita bisa download, nanti otomatis ada di folder download ya. Kalau saya buka gambar yang tadi tergenerate, kita bisa download dan kita bisa gunakan ini untuk kebutuhan kita, masukkan ke dalam materi. Lalu semua artikel ini kita bisa juga langsung simpan ke dalam bentuk PDF ternyata ya. Nih, di sini ada tools download to PDF. Kita tinggal pilih single A4 atau presentation ya. Ini saya pilih A4 standar lalu export. Kita tes. Lalu artikel itu otomatis tergenerate ke dalam bentuk PDF ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi ini sangat memudahkan sekali ya buat para guru buat mencari materi, terutama untuk mencari gambar yang sesuai dengan materi itu tersebut ya.
Kita nggak direpotkan lagi untuk membuat atau mencari-cari gambar yang sesuai dengan tema yang mau kita bahas ya. Sekarang saya contohkan untuk mata pelajaran yang lain ya. Lalu masuk ke New Napkin Draw with AI. Kita masuk ke bahasa Inggris misalnya ya. Masukkan sebuah tema atau materi yang mau dibahas. Misalnya materi simple present tense. Nah, dia sudah mengenerasikan sebuah materi untuk membahas simple present tense ya. Ada contohnya sampai kesimpulan. Jadi sangat simpel ya buat teman-teman guru ini. Kalau membutuhkan gambarnya tinggal generate per materi atau tema yang sedang dibahas. Nah, gambar-gambar gini rumus-rumusnya. Lalu di sini kita generate di materi utama rumusnya. Nah, gini ya contohnya. Sangat bermanfaat ya kalau menurut saya ya buat teman-teman guru bahasa Inggris. Lalu kita coba ya misalnya materi yang lain untuk pelajaran olahraga, misalnya gerak dasar lokomotor. Nah, di sini langsung dia menjelaskan tentang gerakan seri atau artikel tentang gerakan dasar lokomotor ya. Sini kita coba cek gambarnya. Ini kita coba generate tentang apa itu berjalan. Nah, dia langsung mengenerate gambarnya ya. Lalu kita coba cek apa itu berlari. Dia akan membuat sebuah visual tentang apa itu berlari. Ya, kira-kira begini ya. Lalu apa itu melompat? Dia akan langsung membuat visualisasi tentang apa itu melompat. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan ini kita ya. Lalu apa itu menyusuri? Semua itu bisa di-generate sama dia. Lalu apa itu penjelasan tentang bersepeda? Gini ya teman-teman ya. Begitu juga yang lain. Saya coba kasih contoh untuk pelajaran yang lain ya. Misalnya pelajaran bahasa Arab ya. Bahasa Arab misalnya huruf Arab hijaiyah. Ini dia sudah menjelaskan buat sebuah artikel tentang huruf hijaiyah dari cara daftar hurufnya lengkap ya sampai ke cara penulisannya. Kita coba cek ini gambar yang akan di-generate seperti apa. Nah, ini contoh huruf lainnya B, alif, ba, pengucapan posisi awal ya. Coba yang untuk penulisannya cek gambarnya ya. Nah, ini ada nih ya, alif, ba, ta ya. Dia untuk ba, cara penulisan di awal, di tengah, dan di akhir. Ta juga begitu ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Cukup informatif ya gambar yang di-generate sama dia dan memang pas dengan materinya. Tuh, kita coba lagi ya untuk pelajaran apa misalnya matematika. Misalnya perkalian 9. Nah, di sini dia sudah mengenerate materi tentang perkalian 9. Kita lihat gambar visual yang akan dia buat seperti apa tentang materi perkalian 9. Oh, ini ya. Jadi perkalian 9 itu tabel perkalian 9, pola menarik. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini polanya. Kita coba cek pola ya. Nah, di sini terlihat ya artikelnya. Coba kita lihat bagaimana dia mendeskripsikan. Nah, gambar-gambarnya tinggal kita bisa pilih yang mana sesuai dengan gambar yang kita butuhkan ya. Jadi terlihat ya teman-teman ya. Silakan dicoba sendiri. Platform AI Napkin ini menurut saya bermanfaat sekali ya buat teman-teman guru atau anak murid pun untuk membuat PR misalnya. Jadi sangat terbantu dengan adanya
tulisan dan visual atau gambar-gambar visual yang digenerate oleh si napkin AI tersebut. Nah, jadi mungkin silakan dicoba ya. Nanti mungkin akan ketemu dengan bentuk-bentuk gambar atau visual yang lain sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Jadi mungkin ada materi yang gambar yang berbeda sesuai dengan materinya ya. Mungkin seperti ini. Nah, mungkin lebih menarik ya. Silakan dicoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.